Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak yang bertanya seperti pertanyaan Anda. Hanya bedanya orang tuanya ini sudah berniat haji. Kalau zaman sekarang tuh sudah daftar, sudah niat ya. Jadi kalau zaman sekarang nih ciri orang udah niat ya. Kalau dia ada rezeki pasti dia sudah mendaftarkan diri. Karena haji di Indonesia itu masa tunggunya, masa antrinya lama. Untuk kota Bandung tuh sekitar 16 tahun, Bekasi 23 tahun, Makassar itu 33 tahun. Nah, jadi lama kan. Nah, makanya bukti bahwa yang bersangkutan sudah berniat biasanya ditandai dengan sudah daftar, sudah bayar ONH, baik haji khusus ataupun haji reguler. Kalau haji khusus kan nunggunya sekarang 4 atau 5 tahun. Nah, kalau orang tua Anda sudah bayar ONH, sudah ada di list antrian, lalu dia keburu meninggal, bolehkah Anda menghajikannya? Kalau menurut hadis Sahih Bukhari, boleh. Tapi ada syaratnya. Anda sudah berhaji. Anda sudah berhaji. Kalau Anda belum berhaji ya Anda berhaji dulu. Karena Nabi bicara kepada orang itu, kepada anak yang bertanya kepada Rasul itu, apa kata Nabi? Berhajilah kamu tahun ini dan nanti hajikan orang tuamu. Jadi memang ada dalilnya dan ini sahih. Ada orang yang menolak hadis ini. Ya, katanya ini bertentangan dengan Al-Quran. Kalau menurut saya, masa Imam Bukhari tidak faham masalah ini? Jadi kalau menurut saya, ya ini hadis yang sahih. Memang ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan ini do'ifun fil matan, sahihun fis sanad katanya. Do'if di matannya, sahih di sanadnya. Berarti menuduh, menganggap seolah-olah Imam Bukhari tidak tahu ayat Quran. Padahal kita tahu betul beliau seorang alim yang sebelum balik saja sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis. Masa beliau tidak faham Al-Quran? Jadi kalau ada yang mengatakan ini bertentangan dengan Quran, kalau menurut saya itu ya kurang tepat lah gitu. Emang hadisnya ada gitu ya. Emang hadisnya ada. Seperti orang bersedekah, berwakaf atas nama orang tua. Itu kan hadis Sahih Bukhari. Ada yang bilang, itu bertentangan dengan Quran. Pertanyaan saya, masa seorang Imam Bukhari yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, nggak mungkin beliau tidak tahu ya. Beliau tahu gitu. Nah, jadi dengan demikian, hadis Sahih Bukhari yang mengatakan boleh berwakaf atas nama orang tua, bersedekah atas nama orang tua, itu hadis sahih. Dan kita boleh, saya mau berwakaf atas nama almarhum bapak saya. Boleh tidak? Boleh, ya. Berwakaf atas nama almarhum bapak saya misalnya. Tidak ada masalah. Nah, termasuk menghajikan. Tapi memang ada persyaratannya. Tadi persyaratannya yang bersangkutan sudah berniat. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau belum berniat? Ya, kelihatannya beliau mampu, tapi tidak ada gitu keinginan misalnya daftar ONH gitu ya. Nah, berarti ini mah tidak bisa dihajikan oleh anaknya karena kan kata orang Sunda mah niat wae henteu gitu kan. Nah, jadi ya udah kita doakan saja supaya beliau mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sahabat-sahabat tercinta, kalau kita punya niat baik segera lakukan. Idza asbahta falatan tadiril masa.
Kalau kamu punya niat baik di waktu sore, gak usah kamu tangguhkan sampai waktu pagi. Bila kamu berniat berbuat baik di waktu pagi, tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu sore. Gunakan masa sehatmu sebelum kamu sakit gitu. Dan gunakan kesempatanmu, masa luangmu sebelum kamu sibuk gitu. Jadi dengan demikian yang perlu saya tegaskan di sini adalah bagaimana kita berjuang untuk selalu memulai suatu kebaikan. Segera. Bisik keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya kalau orang tua Anda tidak pernah berniat, ya tidak bisa dihajikan oleh Anda. Tapi kalau dia sudah berniat, ya Anda boleh menghajikannya dengan catatan Anda sudah berhaji. Kalau belum berhaji, ya kan Nabi mengatakan ibadah hajilah kamu dan nanti tahun depan kamu hajikan orang tuamu. Kan hadisnya gitu dalam Sahih Bukhari. Paham gimana sekarang kan ada yayasan, ada travel yang menawarkan badal haji. Nah, ini yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, ini yang tidak ada dalilnya. Jadi kalau misalnya kebayang nggak saya nggak kenal orang tua Anda, ya tiba-tiba saya menghajikan dia gitu, terus apa hubungan batinnya saya dengan orang tua Anda? Jadi kalau saya tanpa mengurangi rasa hormat, ya sebenarnya lembaga itu tidak bisa gitu membadalkan haji. Apakah itu KBIH, apakah itu travel, sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena dalilnya itu harus anaknya. Nah, sementara kalau sekarang ada travel, ada lembaga yang menawarkan badal haji, nah ini yang tidak ada dalilnya yang seperti ini gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.